Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Dupin Nadila. Langsung aja kita bahas ya, tips and trick untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu kayak gimana. Ini dari aku ya, dari aku pribadi. Yang pertama, berdoa. Yang pastinya semua hal itu harus kita awali dengan berdoa, biar dikasih keberkahan sama Tuhan. Yang kedua, itu siapkan segala keperluan berkas di awal. Jadi jangan mepet-mepet gitu loh. Ketika apalagi kayak surat rekomendasi dari fakultas itu kan nggak langsung jadi. Biasanya kita minta sekarang 1 atau 2 hari baru jadi. Nah itu kita harus persiapkan dari awal. Jangan sampai kita nggak bisa daftar karena telat mengumpulkan administrasi gitu. Itu disiapkan semua administrasi yang harus kita penuhi, segera dibuat, segera dicari, segera dipenuhi kayak gitu. Kayak kalau yang menonjol di persyaratan menurut aku yang lebih menantang itu motivation letter, karena di sana kita harus menulis menggambarkan diri kita itu kayak gimana. Nanti di video berikutnya aku bakal ngasih gimana sih cara membuat motivation letter yang baik. Nah, setelah persyaratan atau administrasi udah oke, udah aman, udah kita siapkan dengan baik, itu kita tinggal menghadapi seleksi berikutnya. Karena kalau menerima beasiswa Bank Indonesia itu ada 2 ya. Ada pertama seleksi administrasi dan yang kedua ada seleksi wawancara. Nah, di tenggang waktu atau batas waktu dari administrasi ke wawancara itu biasanya agak lama. Di sanalah kita harus belajar tentang kebank sentralan, tentang tata cara etika yang baik ketika wawancara. Jangan sampai administrasi kita udah lolos, sudah bagus, kita udah ngumpulin semuanya, di wawancara kita gugur karena kita takut ketika menghadapi pihak Bank Indonesia saat mewawancara. Jadi ketika takut salah ngomong, ketika gugup itu bisa membuyarkan pikiran kita loh guys, bener. Jadi ya dibawa enjoy aja. Dan kita harus belajar juga nih tentang kebank sentralan. Kenapa? Karena kita kan mendapatkan beasiswa tuh dari Bank Indonesia. Jadi nggak mungkin dong kita nggak tahu tentang apa sih itu Bank Indonesia, tugas dan fungsinya apa. Nggak mungkin kita nggak tahu itu. Nah dari waktu yang lolos administrasi ke wawancara itu kan ada waktu tuh, agak lama sih kalau menurut aku. Nah itu menjadi momen pas untuk kita belajar. Kenapa harus juga, walaupun biasanya prodinya nggak ada sangkut pautnya sama bank atau sama keuangan kayak KPI gitu. Nah kayak peternakan juga ada, terus pertanian. Tapi tidak menutup kemungkinan soalan tentang kebank sentralan itu ditanyakan. Analoginya gini deh, kita kan misalkan mau melamar kerja nih ke suatu perusahaan. Gak mungkin kan kita gak tahu perusahaannya itu punya siapa, perusahaannya itu dipimpin oleh siapa, perusahaannya itu perusahaan apa, tugas dan fungsi kita ketika mau mendaftarkan di sana itu apa, kan itu nggak mungkin. Jadi itu harus dipelajari. Tips dari aku, kalian harus tahu sih tentang kebank sentralan. Tips yang selanjutnya adalah kalian harus mengetahui tentang komunitas generasi baru Indonesia. Kenapa? Biasanya itu juga ditanyakan kayak apa kamu tahu Genbi? Nah,
kan nggak mungkin kalau teman-teman bilang Genbi itu apa gitu, lucu soalnya. Jadi kalian udah harus tahu dulu nih, ketika kalian melamar beasiswa Bank Indonesia, itu kan ada tuh kayak persyaratan harus mau ikut aktif berkontribusi dalam kegiatan generasi baru Indonesia Genbi. Itu udah dikasih clue, ada Genbi. Nah, dari sekarang itu dicari tahu apa sih itu Genbi. Terus tugas Genbi itu apa Genbi itu sama-sama organisasi lain. Jadi cari-cari tahu apa itu Genbi, kapan Genbi didirikan, terus ketika kalian jadi Genbi itu kalian harus ngapain, itu harus tahu. Karena nanti juga ditanya, apa kamu mau berkontribusi di Genbi? Ketika kita nggak tahu Genbi itu apa, kan kayak berkontribusi yang kayak gimana, kita aja nggak tahu Genbi itu apa. Jadi harus tahu ya Genbi itu apa, dan ketika kalian mau jadi Genbi, jadi bagian dari Genbi, kalian mau melakukan apa. Itu tips dari aku. Tips yang terakhir dari aku itu, kalian harus perbanyak berdoa. Jadi yang pertama diawali dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Kalau tadi minta kemudahan, kelancaran, sekarang doa yang terakhir itu minta supaya kalau kalian dapat, alhamdulillah. Kalau misalkan memang nggak dapat, berarti itu bukan rezekinya. Kayak gitu guys. Jadi gampang aja sebenarnya, jangan gugup, jangan deg-degan. Hadapi semua, enjoy aja. Hasilnya kita serahkan. Ketika kita dapat, alhamdulillah rezeki kita. Kalau nggak dapat, berarti kita akan mendapatkan rezeki itu di tempat yang lain. Buat kalian yang sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, terus semangat, optimis, jangan pernah menyerah, jangan pernah insecure sama kemampuan orang, karena kita punya kemampuan kita masing-masing. Terus semangat, semoga kalian menjadi bagian dari generasi baru Indonesia. Salam Genbiers.